Oke, selamat. Sekarang sudah pukul 11 ya. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar kembali ya. Belajar bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Di jam siang ini pasti kalian ngantuk luar biasa. Jadi kalian persiapkan diri terlebih dahulu. Ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Cokorda istri hadir hari ini? Hadir, Bu. Kadek Juliadi. Hadir, Bu. Sagitari Dewi. Hadir, Bu. Swastika. Swastika mana ya? Ini, Bu. Ini. Ya, suka sekali dia di belakang. Ayu Rusmala. Hadir, Bu. Cornelius. Cornelius suaranya mana? Hadir, Bu. Bisi. Oke, siap. Yana Putra. Hadir. Sofianita. Sofi? Halo, Sofi di mana? Sofi tidak hadir ya hari ini anak-anak? Hadir, Bu. Iya. Gilang. Hadir, Bu. Ya, Sofi. Ya, sudah Ibu catat. Gilang. Hadir, Bu. Hadir. Terakhir Sagitari. Sudah tadi, Bu. Oh, sudah, maaf. Terlihat cantik soalnya hari ini Sagitari. Masih, Bu. Ya, oke. Jadi Saya belum di sebelum... absen, Bu. Oh, ada yang tertinggal. Asti. Hadir ya. Hadir. Ya, Wina. Saya juga belum. Ya. Oke, Wina, maaf ya. Karena keadaan Ya. Ibu lagi kurang sehat hari ini. Oh iya, Ibu. Iya, Cepat terima sembuh, Bu. kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, jadi hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran, Ibu lupa ya tadi, maaf sekali. Kita harusnya berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Ayu Rusmala. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi Ibu minta maaf dulu ya, tadi ada kesalahan sedikit. Pembelajaran sudah bisa kita mulai? Sudah siap? Mohon untuk yang lainnya di-mute dulu suaranya ya, biar bisa Ibu menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan Cornelius, tolong di-mute dulu. Ya. Jadi, pembelajaran hari ini, pertemuan kita yang kedua adalah membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari pengertian, ciri-ciri, tujuan. Nah, jadi pada hari ini, pertemuan ini, kita akan membahas tentang struktur dari teks eksplanasi. Ya, jadi Ibu izin share screen dulu. Sudah terlihat? Nah, jadi tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah menelaah struktur dari teks eksplanasi yang kalian baca. Setelah menelaah struktur, yang kedua adalah menganalisis kebahasaannya.
Kira-kira ada yang udah belajar belum? Semalam udah ada yang belajar belum? Tentang struktur. Belum, Ada yang Bu. tahu? Belum. Belum. Kemarin itu Belum, kan Bu. lagi Sudah, Bu. Kemarin Sudah, saya Bu. nonton bola. Wah, Sudah, Bu. harusnya diselingi belajar ya. Diselingi sedikit saja biar kalian bisa. Oke, siapa yang sudah belajar? Ya, sudah, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu, saya. Oke, coba Ayu Rusmala, apa saja struktur dari teks eksplanasi? Struktur dari teks eksplanasi itu dapat dibagi menjadi 3, Bu. Yang pertama ada namanya pernyataan umum. Yang kedua deretan penjelas atau sebab akibat. Yang ketiga penutup atau interpretasi, Bu. Wah, berarti sudah dijelaskan semua. Kira-kira yang lainnya bisa? Ada yang tahu? Sagitari? Ya, Bu. Pernyataan. Ya, dari ketiga struktur yang sudah disampaikan Ayu Rusmala dan yang sudah Ibu tampilkan di papan. Pernyataan umum. Gambaran Sagitari, umumnya, Bu. gambaran umum apa? Tentang fenomenanya. Benar, Bu? Fenomena. Betul. Fenomena apa? Pernah melihat suatu fenomena apa? Fenomena tentang Gempa bumi, Bu. gempa bumi itu termasuk fenomena apa? Fenomena alam ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi pernyataan umum di sini berisi suatu kejadian fenomena alam. Jadi tidak hanya alam saja. Apa saja? Asti, fenomena apa saja yang ada dalam teks eksplanasi? Alam, kemudian apa lagi ya, Bu ya? Ayo. Lupa saya, Bu. Sosial, Bu. Iya, Iya, sosial. Bu. Ada lagi? Yang laki-lakinya mana ini? Tidak ada suara. Jangan dikalahkan dengan wanita ya. Gilang ngantuk katanya, Bu. Waduh, sebentar. Baru pembelajarannya dimulai sudah ngantuk. Ayo. Siapa yang bisa? Fenomena apa saja? Tadi sudah disebutkan. Ada fenomena alam, sosial, apa lagi? Budaya, Bu. Budaya. Iya, budaya. Tapi yang sering kalian lihat, ya, yang kalian jumpai adalah fenomena alam. Alam. Ya, yang kemarin itu fenomena alam apa yang diberita? Banjir, Bu. Banjir, Bu, banjir. Baru-baru ini masa banjir? Gempa bumi, Bu. Gempa bumi, Bu. Ya, betul, gempa bumi di Cianjur itu memakan banyak korban ya. Oke, untuk pernyataan umum ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Iya, Ibu lanjutkan deretan penjelas. Apa itu isi dari deretan penjelas? Deretan kejadiannya, Bu. Deretan kejadiannya. Berisi sebab akibat, Bu. Berisi sebab akibat. Gambaran peristiwanya, Bu. Gambaran peristiwanya. Rangkaian peristiwanya, Bu, dari sebab sampai akibatnya, Bu. Iya, Ibu tampung terus. Ada lagi? Ada lagi yang berpendapat? Kadek Juliadi? Deretan penjelas. Penjelasannya, Bu, penjelasan dari gininya, apa namanya, fenomenanya, Bu. Isi sebab Penjelasan. akibat. Iya, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa deretan penjelas itu berisi sebab akibat. Nah, jadi ada di situ bisa berpola kronologis dan kausalitas. Jadi menjelaskan fenomena apa yang terjadi. Contohnya fenomena gempa yang terjadi di Cianjur dijelaskan pada bagian deretan penjelas. Bisa Ibu lanjutkan pada bagian penutup atau interpretasi. Ada yang tahu?
Jadi keaktifan kalian di kelas juga Ibu nilai ya. Ayo, ini sudah Ibu catat juga siapa saja tadi yang memberikan jawaban. Silahkan. Gilang, Saya, Bu. penutup apa isinya Gilang? Penutup itu isinya adalah menegaskan kembali pernyataan umum dan deretan penjelas, Bu. Oke, ada lagi yang berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, Ibu, silakan Asti. Pada bagian penutup itu berisi tentang kesimpulan atau pendapat dari sudut pandang pembaca, Bu. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa penutup dalam teks eksplanasi ini berisi kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, perlu kalian ketahui, di dalam teks eksplanasi ini tidak semua berisi penutup atau interpretasi ya. Jadi jangan nanti baru 3 paragraf dengan singkatnya kalian, oh pernyataan umum, deretan penjelas, penutup. Jangan seperti itu. Jadi penutup pada eksplanasi ini bersifat opsional. Jadi ada, bisa ada, dan tidak. Sesuai dengan teks yang disajikan nanti. Kira-kira ada pertanyaan untuk struktur? Sudah, Bu. Sudah. Tidak ada, Bu. Sudah. Sudah paham? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Bisa Ibu lanjutkan? Ya. Ya, Bu. Ya. Setelah struktur itu ada namanya kaidah kebahasaan. Ayo, siapa yang sudah belajar kaidah kebahasaan? Siapa yang sudah belajar kaidah kebahasaan? Ada berapa kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi? Ini 4 nih, Bu. Ada 4, Bu. Ya, karena sudah Ibu tampilkan ada 4 ya, jadi kalian bisa baca di sini. Oke, jadi kaidah kebahasaan eksplanasi itu ada 4. Pada teks-teks sebelumnya juga kita sudah membahas ya, hanya diulang-ulang kembali. Jadi ada konjungsi kausalitas, kronologis, kata teknis, dan kata benda jenis fenomena. Wow, swastika ngantuk. Coba swastika, konjungsi kausalitas. Menurut Contohnya, Bu, kamu, kausalitas. Contohnya, Bu, ya. Ya, Saya, Bu. Contohnya, Bu, ya. Kalimatnya ya. tunggu, Sofi, kasih kesempatan pada swastika biar ngantuknya hilang dia. Kalimatnya gini, Bu. Konjungsi kausalitas saya pakai kata sehingga. Sehingga, Ya, kemarin Yana dan Rusmala jalan sore hari sehingga saya merajuk paginya gitu. ya. Jadi ada oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Oke, Sofi ada berpendapat? Enggak ada, Bu. Nggak jadi. Oke. Enggak jadi. Iya, tidak apa-apa. Kita lanjut yang kedua, konjungsi kronologis. Jadi yang berhubungan dengan urutan waktu. Ada yang bisa membuatkan Ibu kalimat, bukan pertanyaan ya, maaf, kalimat yang mengandung kata hubung kronologis. Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Gilang. Konjungsi kronologis, Bu, ya. Ya, kalimatnya. Saya makan, lalu saya tidur. Wah, saya makan lalu saya tidur. Masih ambigu kalimatnya itu. Bisa. Ditumpahin sama makanannya. Setelah makan saya tidur gitu, Bu.
setelah Ibu makan. Ya, nanti kamu belajar lagi ya Saya buat Bu, kalimat. saya Bu. Ya, silakan. Ayu Rusmala. Saya pergi ke kantin. Setelah itu balik ke kelas lagi. Ya. Nanti kalian belajar lagi di rumah untuk membuat kalimat ya. Masih kalimatnya sederhana sekali. Kata teknis. Silakan Yana. Kata teknis ya, Bu. Iya, betul. Kata teknis. Contoh kalimatnya. Kalimatnya itu kan ada demonstrasi itu, Bu ya. Ya, ini contohnya. Jadi kata teknis ini yang berhubungan dengan peristilahan dalam bidang tertentu. Contohnya ada ekosistem. Kalau dalam bidang kesehatan ada dokter seperti itu. Ini Oke. contoh singkatnya. Kalau gitu ekosistem burung jalak Bali sudah meningkat karena adanya penangkaran pribadi. Ya, bisa. Yang lainnya? Habis itu hari ini terjadi demonstrasi di gedung DPRD karena menolak RUU pornografi. Iya. Wah, kosakata yang dimiliki Yana luar biasa ya. Oke, Bu. Baru belajar bahasa, Bu, sama Pak Gilang. Iya. Oke. Bisa Ibu lanjutkan? Yang terakhir itu adalah kata benda, jenis fenomena. Jadi yang tadi kita bahas di awal itu contohnya adalah gempa bumi di Cianjur. Berarti kata bendanya adalah Gempa bumi. apa? Iya, gempa bumi. Oke. Nah, dari kaidah kebahasaan keempat ini ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Iya, berarti sudah jelas ya semua? Sudah, Bu. Ya, sekarang silahkan kalian bentuk kelompok menjadi 4 atau 5 orang ya. Kalian bentuk sendiri kelompoknya. Saya sama Yana, Bu. Boleh. Sama Yana. Kalau bisa heterogen ya, jangan cewek-cewek semua, cowok-cowok. Sama Cok Isri juga, Bu. Iya, Kalau Bu. saya Silahkan ya. sama Rusmala aja dah berdua. Cok Isri sama Yana. Berapa kelompok nih, Bu? Kita jadi 3 kelompok. Iya, Bu. Iya. Cok Isri dan Yana saja, Bu. Ya, Iya. Bu. Ketua kelompok 1 Pak Yana. Yana. Iya. Kelompok 2 Sagitari. Ada Sagitari? Ada. Iya. Kelompok 3 itu adalah ya Pak. Ya Gilang, silahkan. Jadi ada Yana kelompok 1, Sagitari kelompok 2, kelompok 3 Gilang. Ya. Silakan kalian duduk menurut kelompoknya. Sekalian Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi kalian bisa lihat ini apa kira-kira ya gambar dari ini? Tsunami, Bu. Tsunami, Bu. Iya. Tsunami ya. Jadi kalian akan menganalisis dan menelaah dari tsunami. Jadi di LKPD-nya sudah Ibu berikan teks dan lembarnya ya. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan kelompok. Jadi nanti kalian buat kalimatnya yang mana termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Itu untuk strukturnya. Untuk unsur kebahasaannya, semua keempat dari unsur kebahasaan yang ada, kalau bisa kalian menyebutkan masing-masing 2. Ya, Ibu berikan waktu 30 menit ya. Cukup ya 30 menit untuk 20 menit aja. 20 menit untuk
mengerjakan tugas dari tsunami. Teksnya tsunami bisa dibaca teksnya anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Silakan dikerjakan. Asti bisa mengerjakan, Asti? Bu, masih baca, Iya. Bu. Iya. Jadi sekalian kalian bekerja itu diberikan tanda aja. Oh, ini termasuk struktur dari pernyataan umum. Oh, sudah ketemu konjungsinya, kasih tanda aja. Ya. Iya, Bu. Itu Wina gimana? Wina bisa? Wina kenapa melamun? Ibu, saya nggak ngerti, Bu. Nggak fokus tadi, Bu. Kenapa tidak fokus? Iya, nih. Sakit kepala saya, Bu. Oh, Kita disuruh nyari apa nih, Bu? Winanya habis disuruh. pacar, Ya, Bu. gimana? Winanya habis diputusin pacarnya. Waduh, harus konsen dulu ya. Maaf, Bu. Ya. Kita nyari apa ini, Bu? Ini kita akan mencari struktur dan kebahasaan dari teks tsunami. Jadi fenomena alam tsunami. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Maaf, tolong Bu. fokus dulu ya. Ya, maaf, Dari Bu. tadi Ibu lihat pandangannya jauh sekali. Ya, maaf, Bu. Bu, lagi 18 menit istirahat, Bu. Iya. Sabar. Kantinnya tidak lari ya. Iya, Bu. Saya mau ada rapat OSIS, Bu. Ya. Kelompoknya Cokorda sudah selesai? Belum, Bu. Masih diskusi. Tuh. Ayo, kelompoknya siapa yang sudah? Ibu, Ya. gimana? Cokordo apa siapa Yana nih yang mau berbicara? Oh, siapa saja boleh. Yana ya, Yana. Yana. Nah, Sudah selesai? untuk di strukturnya, Bu. Ya. Dari tadi Silakan. Yana aja ini. Ya, untuk di strukturnya ini ya, Bu, kalau tidak salah, menurut kelompok kami di paragraf 1 itu termasuk pernyataan umumnya, Bu. Iya. Kemudian di paragraf kedua itu termasuk deretan penjelasnya, Bu, karena di sini sudah menjelaskan penyebab dari tsunami itu. Kemudian di paragraf ketiga ini termasuk penutup, Bu, karena kamu tidak perlu khawatir. Itu menurut saya ya, menurut kelompok kami, Bu. Iya. Sudah betul jawabannya ya. Jadi sudah memahami dari struktur. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah sama jawabannya? Silakan dipresentasikan. Kalau strukturnya sama, Bu. Sama. Sama, strukturnya sama. Paragraf 1 masuk di struktur pernyataan umum. Paragraf 2 masuk di deretan penjelas. Paragraf ketiga masuk di penutup. Iya. Kelompok 3. Gilang. Saya, Bu. Ya. Strukturnya dulu, Bu, ya? Apa langsung ke kebahasaan? Struktur dulu.
Nah, kalau misalkan struktur saya sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2, Bu. Paragraf 1 itu adalah pernyataan umum. Paragraf kedua itu adalah apa yang itu kedua, Bu ya? Ayo apa? Siapa yang tahu? Deretan penjelas, Bu ya. Iya, betul. Deretan penjelas. Paragraf ketiga itu penutup Iya. Jadi interpretasi. betul ya. Atau interpretasi. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 kalian sudah bekerja dengan tanggung jawab ya. Bersama-sama mencari struktur dari teks eksplanasi. Untuk unsur kebahasaan, silakan dari kelompoknya Gilang. Jangan Gilang aja, perwakilannya. Ya ini ada Pak Kursus di sini, Bu, tapi dia nggak mau kerja. Iya, salah ini dia, salah kelas mungkin dia. Ayo. Saya, Bu. Siapa itu siapa? Ibu nggak lihat nih. Vina, Bu. Wina, ya Wina. Oke. Oh sudah, konsentrasinya sudah kembali. Udah. Ya, silahkan Wina. Tadi kaidah kebahasaannya yang pertama itu kan kata teknis, Bu ya. Boleh, mau kata Kata teknis dulu? teknisnya Bisa. itu adalah tsunami. Ya, Terus ada gelombang, ada Ya. gempa. Apa lagi ya? Ya itu aja deh, Bu. Terus untuk konjungsi Bu ya. ya. Konjungsi kausalitasnya ada karena. Kalimatnya yang mana? Yang ini Bu. Selain itu, tsunami juga tercipta karena meletusnya gunung berapi yang menyebabkan pergerakan air di laut atau perairan sekitarnya sangat tinggi. Itu Ibu. Ya. Lanjut, kronologis. Lanjut, kronologis. Yang kronologis yang mana ya? Kronologis yang berhubungan dengan Ya Bu ya. apa? Waktu, Ayo. Bu. Ya, waktu, betul. Ayu Waktu. Rusmala. Ya, Rusma bantu jawab. Yang mana ya? ayo Tadi. boleh kelompok lain membantu. Yang ini Bu. Yang mana? Ketika gelombang tsunami memasuki air dangkal, kecepatannya akan menurun dan ketinggiannya akan bertambah. Itu Bu. Iya, ya. Yang Kata terakhir apa itu? bendanya? Kata bendanya. Ini Bu, gunung berapi kata benda kan Bu ya? Iya, kata benda. Gunung berapi, tsunami, itu kan kata benda juga Bu ya? Iya. Ya, itu aja Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kelompok 2? Apakah sama jawabannya? Kelompok 2 kausalitasnya beda, Bu. Ya, Ada lagi silakan. satu itu kalimatnya semakin besar daerah patahan itu dan kemudian lanjut selain itu, nah itu yang menunjukkan Bu. Selain itu tsunami juga itu. Itu aja sih Bu. Iya. Kronologisnya Kronologis. disampaikan ya keempatnya. Ayo dibantu kelompoknya, kelompok 2. Ini lagi kronologisnya nih. Kelompok 2 mana? Mana temannya kok? Perwakilannya saja ini yang bicara. Ayo dibantu. Ini lagi nih. Ayo, siapa? Ketika gelombang itu sudah Bu ya. Ketika Ya, gelombang sudah. tsunami. Ketika sudah. Ya. Terus kalau yang ini ketinggian gelombang itu juga tergantung pada itu masuk Bu. Yang mana? Tidak, kalimat berikutnya itu ketinggian gelombang itu juga bergantung pada bentuk pantai dan kedalamannya. Gempa bumi untuk terjadi kan ya Bu ya. Salah. Itu Gusti, di paragraf terakhir Gusti. Ayo, dibantu sama Terakhir, Wina. Paragraf Yang itu. terakhir. Iya, kerusakan yang paling besar itu. Kerusakan besar bagi manusia ya terjadi ketika itu Bu, betul Bu. Iya, jadi ada kata sehingga juga. Ketika, sehingga. Ya.
Kelompok 1 coba Ibu minta kata benda dan istilahnya. Ayo Rusmala. Gempa bumi, Bu. Gempa bumi itu termasuk apa? Jenis fenomena, Bu. Termasuk kebahasaan yang mana, Nak? Kata benda, Bu. Kata bendanya, Bu. Iya, kata benda. Saya nggak fokus nih, Bu. Angkat tangan aja. Udah lapar. Boleh angkat tangannya? Iya. Nah, ini ya tadi sekarang Ibu dapat simpulkan bahwa kalian itu sudah memahami ya, karena hasil presentasi teman kalian, perwakilan masing-masing kelompok itu sudah memahami dari kebahasaan sampai dengan strukturnya. Ya, Bu. Iya. Jadi berikan tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompoknya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Gimana ini anak-anak, ada yang bertanya? Tidak. Ya. Dari tugas yang kalian kerjakan tentang struktur dan kebahasaan, siapa yang bisa menyimpulkan materi dari eksplanasi tersebut? Kalau yang gini Gilang punya tugasnya biasanya. Wow. Gilang paling Saya, Bu, cekung saya. dia. Ya, silakan. Ayo Rusmala, sudah angkat tangan. Oke, tadi Ibu menjelaskan struktur teks eksplanasi, yaitu berisi pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Kemudian Ibu menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang di dalamnya berisi konjungsi kausalitas, kronologis, teknis, kata benda, jenis fenomenanya. Kemudian Ibu menyuruh kami untuk membentuk kelompok. Seperti itu, Bu. Ada lagi yang lain? Cokorde? Sama, Bu. Sama. Ya, Sama tadi dari saya menjelaskan Ya, kaidah strukturnya ada 3. teks eksplanasi. Sudah itu kita sudah membentuk kelompok dan mengerjakan tugas kelompok. Sudah mempresentasikannya juga. Seperti itu, Bu. ya. Kira-kira ada manfaatnya nggak setelah kalian membaca teks eksplanasi tsunami itu? Ada, Bu. Apaan? Ayo, coba. Ayo Rusmala bilang ada. Apa manfaatnya menurut kamu, Nak? Dibantu sama Yana ya, Bu, ya? Ya, boleh. Siap, siap. Siap, siap. Ya, Yana, silahkan. Manfaatnya kita mengetahui yang pertama penyebab dari tsunami tadi itu. Ya, Itu baru satu, Bu, ya. ya. Yang kedua, pencegahan tsunami. Terus yang terakhir, pelajaran hari ini sangat menyenangkan apabila saya bisa melihat Ibu Putri dengan senyumnya yang manis. Wah, Ya, luar itu biasa. sih pelajaran hari ini, Bu, ya. Iya, sangat luar biasa ya. Itu membangkitkan teman-teman kalian yang ngantuk supaya bersemangat lagi. Saya yang Oke. ngantuk, Bu. Karena Ya. mulai dah. Oke, jadi kalian sudah mempelajari materi dari struktur dan kebahasaan. Untuk evaluasi belajarnya nanti akan Ibu kirimkan ke WA group. Jadi kalian bisa mengisi melalui Google Form-nya ya. Silakan diisi dalam waktu, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Linknya sudah Ibu bagikan di WA group. Cokorde bagi hotspotnya nih. Mau jawab soal nih. Wah, Hotspot, terus hotspot, bagi hotspot. hotspot terus. Nonton bolanya dikurangi. Asiko nih hotspot saya pakai Gusti Saya kan baru nggak ada beli. wifi, udah ada wifi di sekolah kita, kan dipasang. Tidak hotspot sama Yana dah kalau ini. Ayo, silahkan kalian Ada isi beli. dulu ya. Ada Ini beli. sudah ada beberapa yang sudah menyelesaikan. Wah, hari ini Wina ya. Nilainya luar biasa. Dari yang tadi tidak memperhatikan, bilang lagi patah hati katanya. Ternyata diam-diam. Wah, diam-diam ternyata Wina.
Ya Oke. dong, Bu. Ya, tetap semangat ya belajarnya, walaupun ada masalah. Bu Wina tadi tak tolak, Bu. Tadi tak tolak dia, Bu. Ya, oke, sudah semua. tugas kerjaan ini. Ya, kurang lagi satu anak. Ya, sudah semua mengumpulkan. Jadi, Wina nilainya tidak mengecewakan ya, walaupun dia tadi lain-lain. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya anak-anak semua. Jadi kalian boleh mempelajari, kalian bisa mempelajari materi selanjutnya itu adalah menulis. Menulis teks eksplanasi ini tidak terlepas dari struktur dan unsur kebahasaan. Materi tersebut kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi tugas kalian hanya mempelajari cara menulis atau langkah-langkah menulis dari teks eksplanasi. Jadi struktur dan kaidah kebahasaannya tidak boleh dilupakan. Ada yang bertanya tentang tugasnya? Ya, Bu. Tidak ada? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, karena sudah waktu Tidak, Bu, sudah jelas. istirahat, ya, sudah waktu lagi 5 menit sudah mau istirahat. Oh bukan, jam ibu ini terlalu maju ya. Iya, Bu. Lagi 4 menit, Oke. Bu. Lagi 4 menit ya. Ya, kita akhiri dengan doa bersama. Silakan dipimpin oleh sekarang tanggal 1. Absen 1 siapa? Saya, Bu. Ya, Gilang, silakan. Silakan pimpin doa penutup pembelajaran. Baik teman-teman, mari kita berdiri dulu sejenak. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih karena hari ini pembelajaran sudah berlangsung dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Silakan anak-anak boleh istirahat. Baik, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu.